Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk Power Flower dari Alpha Beta. Nah, mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari review tentang pupuk yang satu ini, atau di antara sobat ada yang membeli pupuk ini yang kemasan repacking. Jadi nggak ada keterangan dosis, cara penggunaan, dan juga yang lainnya. Nah, kita akan coba bahas seperti apa sih pupuk Power Flower ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya, fungsinya untuk tanaman itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas ya sobat ya. Sebelumnya kita lihat dulu ya sobat ya untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah pupuk Power Flower dari Alpha Beta, ini dengan asam amino atau boron dengan konsentrasi tinggi. Kemudian di sini ada keterangannya ZAT, yaitu zat aktivator tanaman, inovasi formulasi bunga. Kemudian di sini ada keterangan kandungannya sobat ya. Jadi ada boron sebanyak 15%. Dan di sini ada tulisannya aktif mekar, bunga maksimal, dan juga panen optimal. Nah, kemudian di sini ada keterangannya sobat ya. Jadi Power Flower ini adalah produk larut air inovasi untuk merangsang pembungaan, meningkatkan daya lekat buah dan juga hasil panen, mengandung boron aktif tinggi, asam amino, dan juga unsur mikro penting yang bekerja efektif merangsang diferensiasi bunga, memperbaiki keseragaman pembungaan, serta meningkatkan kualitas perkembangan buah. Cocok untuk tanaman cabai, tomat, terong, kacang panjang, jeruk, dan mangga. Gunakan sebelum fase pembungaan untuk hasil yang optimal. Nah, kemudian di brosurnya ini juga ada keterangannya sobat ya. Jadi Power Flower ini formula efisien yang dirancang khusus untuk diferensiasi bakal bunga, secara ilmiah merangsang pertumbuhan generatif, secara signifikan meningkatkan jumlah bunga dan juga tingkat pembentukan buah. Selain itu juga mendorong lonjakan hasil panen. Kemudian terbukti meningkatkan jumlah bunga secara nyata pada tanaman tomat, cabai, terong, paprika, kacang panjang, dan juga yang lainnya. Kemudian di sini ada peringatan bahayanya sobat ya. Dan juga ada petunjuk keamanannya di sini. Ini mungkin sobat bisa pause dulu jika ingin membacanya. Nah, jadi untuk pupuk Power Flower ini mengandung boron, ada juga asam aminonya, dan juga unsur hara mikro ya sobat ya. Tapi di sini nggak ada keterangan persentasenya sobat ya dari asam amino dan juga unsur mikronya itu. Cuman ada keterangannya di sini boron sebanyak 15%. Jadi untuk asam aminonya itu nggak ada persentasenya, dan juga unsur mikronya itu nggak ada penjelasannya apa aja. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sobat ya untuk fungsi dari kandungannya ini. Yang pertama itu ada boron. Jadi boron ini merupakan unsur hara mikro yang sangat penting menjelang fase generatif. Jadi fungsinya itu untuk merangsang pembentukan dan juga diferensiasi bunga. Jadi diferensiasi bunga adalah proses ketika titik tumbuh yang semula hanya menghasilkan daun dan juga batang berubah menjadi bakal bunga. Kemudian fungsinya itu untuk meningkatkan jumlah bunga yang muncul, kemudian membantu viabilitas serbuk sari sehingga penyerbukan lebih baik. Lalu membantu pertumbuhan tabung serbuk sari agar pembuahan lebih sempurna. Kemudian mengurangi bunga dan juga buah muda rontok. Selanjutnya membantu distribusi gula ke bunga dan juga buah sehingga perkembangan buah lebih optimal. Nah, untuk ciri-ciri tanaman yang kekurangan boron itu biasanya pertama kali terlihat pada titik tumbuh, bunga, dan juga buah. Karena boron ini merupakan unsur yang sulit dipindahkan dari daun tua ke jaringan muda. Jadi yang pertama itu titik tumbuhnya terganggu, jadi pucuk tanamannya itu bisa tumbuh kerdil, daun muda sulit membuka sempurna, kemudian titik tumbuh bisa mengering atau mati. Lalu muncul banyak tunas samping karena pucuk utama rusak. Kemudian yang kedua itu daun muda tidak normal, jadi daunnya itu bisa menjadi kecil dan juga tebal, daunnya mudah rapuh, bentuk daun keriting atau menggulung, dan juga warna daun kadang tampak pucat atau belang. Selanjutnya yang ketiga itu pembungaan terganggu, jadi jumlah bunganya itu sedikit, bunganya mudah rontok, serbuk sari kurang subur sehingga penyerbukan tidak maksimal, lalu banyak bunga yang gagal menjadi buah. Kemudian yang keempat itu buah bermasalah, jadi buahnya itu kecil atau bentuknya tidak normal, buah mudah retak, bagian dalam buah bisa berongga atau mengalami jaringan mati, dan juga buah muda mudah gugur. Kemudian yang kelima itu akar kurang berkembang, jadi ujung akar itu bisa pendek, pertumbuhan akar baru lambat, dan juga penyerapan air dan juga unsur hara menurun. Kemudian untuk kandungan yang selanjutnya di sini ada asam amino ya sobat ya. Jadi asam amino ini bukan merupakan unsur hara, melainkan senyawa organik yang tersusun dari beberapa unsur kimia. Secara umum itu setiap asam amino terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen, serta beberapa jenis asam amino juga mengandung sulfur, misalnya itu ada sistein dan juga metionin. Nah, asam amino ini berfungsi sebagai sumber penyusun protein dan juga membantu metabolisme tanaman. Jadi dia ini membantu tanaman lebih cepat pulih dari stres, kemudian meningkatkan penyerapan unsur hara termasuk boron, kemudian mendukung pembentukan bunga dan juga buah, serta membantu pembentukan klorofil sehingga fotosintesis tetap optimal. Nah, selain boron dan juga asam amino, produk ini juga mengandung unsur hara mikro, tapi di sini nggak ada tulisannya sobat ya, dari jenis maupun kadar dari masing-masing unsur hara mikro tersebut. Jadi umumnya itu unsur hara mikro itu yang sering ditambahkan dalam pupuk pembungaan, biasanya itu ada besi, seng, mangan, tembaga, molibdenum, dan juga yang lainnya. Tapi di sini nggak ada keterangan persentase dan juga jenisnya sobat ya, mungkin ini rahasia dapur mungkin.
Nah, kemudian sini ada keterangan petunjuk penggunaannya sobat ya, atau dosisnya. Jadi ini bisa digunakan untuk berbagai jenis tanaman, terutama tanaman-tanaman yang menghasilkan bunga atau buah. Ini sobat ya, bisa untuk tanaman tomat, cabai, dan juga yang lainnya. Jadi dosisnya itu 2,5 ml per liter air. Untuk cara aplikasinya itu bisa dengan cara disemprot. Jadi semprotan pertama itu di 10 hari sebelum berbunga. Untuk intervalnya itu setiap 10 hari sekali. Jadi selain disemprot juga sebenarnya bisa dengan cara dikocor ya sobat ya. Nanti akan kita coba praktekkan bagaimana cara penggunaannya. Nah, kemudian sini ada keterangan keunggulan produk. Jadi bunga lebih banyak dan juga seragam, buah lebih kuat dan juga tidak mudah rontok, hasil panen naik dan juga petani untung. Dan sini ada petunjuk aplikasinya sobat ya ini. Produk ini digunakan dengan cara disemprot, gunakan dosis atau konsentrasi sesuai rekomendasi, hindarkan paparan pada area yang tidak dikendalikan, dan juga sumber air. Ini ada nomor pendaftarannya. Ini dari Alfabet ya sobat ya. Kemudian untuk harga dari pupuk Power Flower ini yang kemasan 500 ml ya sobat ya. Ini tuh saya belinya di toko officialnya langsung. Untuk harganya itu sekitar 125 ribuan. Jadi harga itu juga tergantung dari akun sobat biasanya, karena biasanya itu ada diskonnya sobat ya. Tiap akun itu beda-beda. Nah, kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek ranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Sobat cek aja di situ dapat harga berapa. Nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Dan juga ini untuk ukuran paling besarnya itu 500 ml sobat ya. Hanya ada 500 ml yang ukuran paling besar itu. Jadi kalau ada yang jual di ukuran 1 liter itu bisa dipastikan palsu sobat ya. Jadi untuk yang asli itu seperti ini. Dia itu labelnya kayak bukan label sobat ya, kayak nempel tuh. Dan ini kelihatan premium dia. Tuh seperti ada hologramnya seperti ini. Tuh. Dan di bagian atasnya ini ada logonya dari Alfabeta tuh. Ya, seperti itu ya sobat ya, kurang lebih untuk ciri-cirinya yang asli itu. Ada juga yang kemasan sasetnya sobat ya, yang 30 ml. Tapi harganya itu kayaknya nggak jauh beda sobat ya, mending beli yang langsung besar seperti ini, yang 500 ml. Nah, sekarang kita coba buka ya sobat ya, seperti apa sih pupuk Power Flower dari Alfabeta ini. Nah, dia itu berwarna kehitaman sobat ya, seperti ini tuh. Dan ini tidak terlalu kental sobat ya tuh. Untuk baunya ini bau khas asam amino sobat ya, tapi nggak terlalu menyengat untuk baunya itu. Nah, di tutup botolnya ini ada keterangannya sobat ya. Untuk satu tutup botol itu volumenya sekitar 40 ml ini. Jadi bisa sobat larutkan dengan air sekitar 16 liter atau sekitar satu tangki semprot. Jadi satu tutup botol ini bisa untuk satu tangki semprot ya sobat ya. Ukuran 16 liter. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan pupuk Power Flower ini. Jadi di sini ada ember dengan kapasitas air sekitar 8 liter. Tadi itu dosisnya sekitar 2,5 ml per liter air atau bisa 20 ml untuk 8 liter air ini sobat ya. Jadi kalau untuk disemprot itu sekitar 2,5 ml per liter air, dan kalau dikocor itu sobat bisa gunakan dosis setengahnya sobat ya. Jadi kalau dikocor itu cukup 1 ml aja per liter air. Tadi itu satu tutup botol volumenya 40 ml sobat ya. Jadi kita bisa gunakan dosis sekitar setengah tutup botol aja untuk 8 liter air ini. Kemudian bisa sobat aduk sampai rata sobat ya. Dan ini bisa dicampur dengan pupuk lain sobat ya, bisa juga dicampur dengan fungisida dan juga insektisida. Yang penting itu jangan yang bersifat alkalis atau basa kuat. Tapi sobat tetap lakukan uji coba skala kecil dulu. Kemudian bisa langsung sobat semprotkan sobat ya, semprotkan ke tanamannya. Jadi anggap aja ini tanamannya sobat ya. Jadi untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Jadi untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9 lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Untuk pemakaian awalnya itu atau penggunaan awalnya itu tadi sekitar 10 hari menjelang berbunga sobat ya. Dengan interval 10 hari sekali. Nah, selain dengan cara disemprot bisa juga dengan cara dikocor ya sobat ya. Untuk dikocor itu tadi dosisnya sekitar 1 ml aja cukup per liter air. Jadi contohnya itu misalnya ini anggap aja ini tanaman sobat ya. Jadi untuk yang dikocorkannya itu disesuaikan juga dengan ukuran tanamannya. Jadi untuk tanaman cabai dan juga tomat mungkin sekitar 100 ml sampai 250 ml per tanaman yang dikocorkannya itu. Dikocorkan ke sekitar batang tanaman di media tanamnya sobat ya, atau di tanahnya. Untuk intervalnya itu sekitar 10 sampai 14 hari sekali. Jadi untuk kocorannya itu dengan jarak sekitar 5 sampai 15 cm ya sobat ya dari batang tanaman, jangan di batangnya langsung. Nah, jadi untuk cara aplikasinya itu bisa dengan cara dikocor dan juga disemprot ya sobat ya.
Tapi untuk tujuan merangsang pembungaan, penyemprotan itu biasanya lebih dianjurkan karena dengan cara penyemprotan, boron dan juga asam amino itu lebih cepat diserap ya sobat oleh jaringan tanaman yang berperan dalam pembentukan bunga. Nah, karena fungsi utama dari pupuk Power Flower ini adalah membantu pembentukan bunga dan juga meningkatkan keberhasilan penyerbukan, serta mengurangi kerontokan bunga dan juga buah muda, maka waktu aplikasi yang paling efektif itu sebelum bunga muncul, kemudian saat tanaman mulai berbunga, dan juga pada awal pembentukan buah. Jadi setelah buah sudah berkembang dan juga memasuki fase pembesaran hingga menjelang panen, kebutuhan tanaman itu biasanya lebih besar terhadap kalium dan juga kalsium dibandingkan dengan boron. Jadi pada fase tersebut, penggunaan pupuk yang mendukung pembesaran, kualitas dan juga kemanisan buah biasanya lebih tepat. Jadi pupuk ini itu tidak perlu diaplikasikan terus-menerus sampai panen, kecuali tanaman tersebut memiliki masa bunga yang panjang, misalnya itu cabai, tomat, terong, dan juga mentimun, serta tanaman yang lainnya. Jadi pada tanaman seperti itu, Power Flower masih bisa diberikan selama tanaman masih terus mengeluarkan bunga baru. Lalu dihentikan ketika pembungaan sudah berakhir atau menjelang panen terakhir. Jadi patokannya itu bukan apakah buah sudah ada, melainkan apakah tanaman masih aktif berbunga. Jadi selama masih ada bunga baru yang muncul, Power Flower ini masih bermanfaat. Kemudian setelah pembungaan selesai, penggunaannya dapat dihentikan. Nah, jadi itu ya sobatnya sedikit penjelasan tentang pupuk Power Flower dari Alpha Beta ini. Jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk untuk tanaman kesayangan sobat, untuk memaksimalkan bunga dan juga meningkatkan hasil panen, mungkin bisa menggunakan pupuk Power Flower ini sobat ya. Sobat mungkin bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah ada yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, TikTok, atau yang lainnya. Sobat bisa langsung ke toko officialnya sobat ya, supaya dapat yang asli. Nah, mungkin sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini, atau di deskripsi video ini juga ada lampiran tautannya sobat ya biasanya itu. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini tentang pupuk Power Flower dari Alpha Beta ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.